saya mau membahas tentang wisdom, tentang hikmat. Kenapa hikmat ini penting untuk kita bahas? Karena saya percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah situasi yang semakin banyak sekali gejolak dan perubahan-perubahan ini yang begitu cepat sekali. Saudara dan saya membutuhkan hikmat Tuhan, siapapun kita hari ini. Amin, saudara. Puji Tuhan buat semua pengetahuan saudara, puji Tuhan buat semua level pendidikan yang pernah saudara tempuh. Bagus saja semua itu. Puji Tuhan buat semua pengalaman-pengalaman yang saudara sudah dapati dari sepak terjang saudara. Mungkin saudara sudah berbisnis lama, saudara mungkin sudah bekerja lama, atau mungkin saudara juga sudah sekolah yang lama. Puji Tuhan buat semua pengalaman-pengalaman. Terima kasih juga kepada Tuhan tentunya buat relasi-relasi yang saudara dan saya miliki. Puji Tuhan buat saya tidak ingin menyalahkan semua itu. Tapi lebih daripada semua itu sebenarnya ada hal yang sangat menentukan dalam kehidupan kita. Yang saya sebut dengan hikmat Tuhan. Saudara butuh hikmat Tuhan. Amin. Yuk kita baca sama-sama, kita perhatikan surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Kita akan bahas bagian firman Tuhan ini. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah iman dan hikmat. Waktu awal-awal pandemi datang, ini dua kata yang seringkali coba dibenturkan oleh banyak orang Kristen. Saudara mungkin ingat itu. 3 tahun lalu, mungkin tahun awal-awal tahun 2020 kan pandemi datang di Indonesia kan. Lalu kemudian saya ingat banget itu di medsos terjadi pertempuran opini di situ antara iman dan hikmat. Orang coba memisahkannya antara iman dan hikmat. Jadi yang nekat-nekat gitu ngadepin COVID gitu kan, yang nggak percaya COVID ada gini-gini dianggap sebagai kelompok yang beriman. Dan kelompok-kelompok yang takut sama COVID gitu kan, yang ini dia bersembunyi di balik hikmat gitu kan. Jadi pakai hikmat dong bro gitu kan. Jadi iman dan hikmat ini dipertentangkan, waktu saya ingat banget itu. Tapi menurut saya ketika saya mempelajari Alkitab ini dan saya mulai menemukan bahwa oh iya, iman dan hikmat dua hal yang gak bisa kita pertentangkan sebenarnya. Dia harus berjalan berdampingan, dia harus berjalan bermesraan. Dia harus berjalan bergandengan tangan. Sudah gak bisa memisahkan antara iman dan hikmat. Menurut saya, orang yang beriman, dia pasti memiliki hikmat Tuhan. Orang yang berhikmat, pasti dia mempunyai iman. Gak mungkin dong orang beriman gak punya iman kan. Dan hikmat yang saya maksudkan tentu kan bukan hikmat dunia ini. Karena ada banyak hikmat dalam dunia ini. Ada hikmat dunia, hikmat manusia, hikmat setan itu ada. Nanti kalau sudah baca Yakobus pasal 3 itu ada tuh. Ada hikmat dari dunia, ada hikmat manusia, ada hikmat setan. Jadi setan juga punya hikmat. Kasih tahu sebelahnya, mungkin sebelah belum tahu. Ternyata setan juga punya hikmat. Yang kita bahas ini kan bukan hikmat setan itu. Loh, hikmat setan tuh ada loh. Pernah baca Alkitab nggak? Hawa itu jatuh karena apa tuh? Itu bukan karena setan punya ilmu sakti begitu, bukan. Setan cuma tipu Hawa kan dengan apa? Hikmatnya itu kan. Itu kan saya bilang tuh. Ini baru saya ngomong udah manifestasi suruh. Ini setan belum bekerja udah manifestasi tuh, dahsyat. Itu yang Rasul Paulus bilang, aku khawatir jangan-jangan kamu tuh diserongkan iman kamu. Seperti iblis memperdaya Hawa di Taman Eden itu. Kita nggak bahas itu nanti panjang lagi. Saudara jangan goda saya untuk menyimpang. Ya. Tapi yang saya mau beritahu bahwa hikmat itu macam-macam. Ada hikmat manusia, ada hikmat dari dunia ini, dan ada hikmat dari setan-setan. Ada hikmat yang datang dari atas katanya. Nah itu yang kita akan bahas. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba saudara pikirkan dulu. Jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, kok bahagia? Kata pencobaan itu pakai kata perasmos. Sesuatu yang datang dari luar kita untuk menguji apa yang ada dalam kita sebenarnya.
Itu bisa bentuknya masalah, kesulitan, penderitaan. Dan saudara harus tahu bahwa surat Yakobus ini adalah surat yang ditulis oleh Yakobus kepada jemaat Tuhan yang ada di perantauan. Saudara tahu itu dari ayat 1 itu kan. Jadi kita nggak baca ayat satunya kan. Bahwa ini surat diberikan kepada jemaat Tuhan, orang-orang Israel di Yerusalem yang kemudian jadi percaya kepada Tuhan, lalu kemudian mereka harus menyebar, mereka harus keluar dari Yerusalem karena terjadi aniaya yang hebat terhadap kekristenan di kota Yerusalem. Mereka mesti menyebar dan akhirnya mereka terserak di berbagai tempat. Ada yang di Galatia, ada yang di Kapadokia dan lain sebagainya. Mereka harus menjadi orang-orang asing, menjadi perantau di sana dan mereka menghadapi satu situasi yang gak gampang, saudaraku. Mereka termarginalisasi secara ekonomi. Mereka harus berjuang keras untuk bisa menghidupi kehidupan mereka. Belum lagi karena iman mereka, mereka dikejar-kejar. Mereka dianiaya karena mereka ada di wilayah-wilayah yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka sedang menghadapi situasi yang nggak nyaman sebenarnya buat mereka. Mereka sedang ada di bawah tekanan-tekanan yang luar biasa. Nah, surat ini datang kepada jemaat Tuhan yang sedang ada dalam situasi seperti itu. Makanya kemudian Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Gimana kita bisa bahagia di tengah kesulitan? Bagaimana caranya kita bisa bahagia di tengah tekanan, penderitaan yang kita alami? Hikmat dunia nggak nyampe tuh untuk pikirkan itu. Tapi Alkitab bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dan dari sini saya mengerti bahwa menjadi Kristen atau menjadi anak Tuhan, kebahagiaan kita itu tidak ditentukan dari faktor di luar kita. Saudara bisa bahagia ketika saudara berada dalam penderitaan sekalipun. Kurang amin kayaknya, gak apa-apa sih. Ini kan masalah pengertian aja kan saudaraku kan. Karena kita bagaimana caranya saya bisa bahagia ketika suami saya meninggalkan saya, ketika saya kehilangan orang-orang yang terbaik dari hidup saya. Bagaimana saya bisa bahagia ketika bisnis saya terpuruk, ekonomi saya berantakan, bagaimana saya bisa bahagia Pak? Lalu kemudian ada yang datang sosok rohani hibur saudara. Tenang gak apa-apa. Menderita gak apa-apa. Tenang. Nanti ujungnya kita bahagia. Oh gitu ya, jadi bahagia di ujung. Itu sebab kita kenal dengan istilah happy ending. Buat saya kekristenan itu tidak happy ending. Kekristenan itu always happy. Ulang ini karena udah siang ini, ulang. Ulang ya kan. Kekristenan itu bukan happy ending. Kalau happy ending tuh happy-nya di ending. Nah masalahnya ngejalannya sampai ending itu bisa nggak? Nah itu repot itu kan. Jadi kekristenan bukan happy ending. Kekristenan itu, coba lihat wajah sebelahnya. Wajah always happy nggak? Atau kira-kira wajah happy ending? Ya? Enggak ya. Kita always happy, amin saudara? Iya. Ada masalah, nggak ada masalah, happy gitu. Amin. Jadi kebahagiaan tidak ditentukan saudara punya masalah apa nggak punya masalah. Coba lihat wajah sebelahnya, wajah bermasalah kan? Kelihatan ya. Tapi percayalah saudaraku, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh saudara punya masalah apa nggak punya masalah. Saya nggak punya waktu untuk bahas itu. Kenapa kita harus bahagia, nggak punya waktu. Jangan paksa saya, jangan paksa. Waktu saya tinggal 20 menit soalnya. Saya mau khotbah apa ini? Itu jangan lupa, kita harus kepada poin kita ya. Nanti kapan-kapan aja kalau nggak ada waktu, ya kita ngobrol-ngobrol di Starbucks, saya jelaskan soal itu ya. Kita lanjut. Sebab kamu tahu, kata ayat 3, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati
tidak akan tenang dalam hidupnya. Buat saudara yang datang dengan masalah, saudara yang datang dengan persoalan, saudara yang datang dengan penderitaan, saudara yang datang dengan tekanan-tekanan dalam kehidupan, mari saya beritahu kepada saudara, ada sesuatu yang saudara paling penting miliki hari ini untuk saudara bisa keluar jadi pemenang menghadapi semua situasi saudara. Mungkin masalah saudara belum kelar, mungkin persoalan saudara belum berakhir, tapi minimal gini, saudara harus memiliki hikmat. Nah, apa itu hikmat? Menurut saudara, menurut saya, hikmat ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita miliki. Karena untuk menghadapi semua situasi dalam kehidupan kita, yang memastikan saudara saya keluar dari jadi pemenang dalam kehidupan adalah apakah saudara memiliki hikmat Tuhan apa enggak. Hikmat itu adalah akurasi sorgawi. Katakan sama-sama, akurasi sorgawi. Oh, kalau akurasi sorgawi, akurat ini. Hikmat adalah akurasi sorgawi yang diberikan kepada kita supaya kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Supaya kita paham jalan-jalan Tuhan. Kita ngerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita punya kemampuan untuk menghidupi jalan-jalan Tuhan itu. Nah, waktu kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti jalan-jalan Tuhan, kita jalani kehidupan ini dengan kehendak Tuhan, dengan jalan-jalan Tuhan ini, kita akan ketemu jawaban demi jawaban. Kita akan ketemu jalan keluar demi jalan keluar. Masalah terbanyak dari kita adalah kita ketika menghadapi masalah, ketika kita menghadapi situasi dalam kehidupan ini, kita selalu ingin dapat jawaban. Saya ulang sekali lagi, persoalan terbanyak dari orang Kristen hari ini adalah kita kepingin jawaban. Tuhan mau kasihnya hikmat. Karena kita terbiasa dibesarkan dan kita biasa bertumbuh dalam lingkungan dan situasi yang mendorong kita untuk berpikir instan. Jadi selalu kita ingin jawaban. Kita selalu mau jawaban. Kita mau jawaban. Ketika saya sakit, mestinya sembuh dong. Ketika saya bangkrut, langsung ada investor baru dong tolong saya. Waktu saya utangnya banyak, ada yang lunasin saya dong utangnya. Kita selalu berpikir begitu. Boleh saya beritahu kepada saudara? Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menuntun kita dengan hikmatnya. Dia Tuhan yang bukan sekedar mau memberi jawaban buat saudara. Dia Tuhan yang mau menuntun saudara dan saya. Dia mau kasih hikmatnya makanya. Dalam Christian Man Network, pemuritan pria sejati, kita diajar bahwa seorang pria itu dibatasi oleh dua hal dalam hidupnya. Seorang pria dibatasi oleh pengetahuannya dan seorang pria dibatasi oleh karakternya. Nah, diajar oleh Edwin Louis Cole, bapak pria sejati bahwa gini, pengetahuan itu dia kasih tahu ada 3 level. Pengetahuan itu ada 3 level. Pengetahuan yang paling rendah itu dia sebut dengan asumsi. Katakan dulu sama-sama asumsi. Asumsi adalah sesuatu yang saudara miliki, saudara terima informasi, lalu saudara berasumsi. Nah, asumsi itu belum tentu benar. Itu asumsi. Nah, terbanyak kita hancur karena kita dipandu dengan asumsi dalam kehidupan kita. Ingat, asumsi belum tentu benar. Misalnya gini, ada sebuah informasi datang kepada saudara. Misalnya saudara seorang istri. Lu tau gak? Ini ada yang ngasih tahu sama gue. Laki lu jalan di mall sama cewek. Itu datang kan informasi itu kan. Waktu sudah terima informasi itu. Mungkin faktanya betul. Suami saudara jalan dengan seorang perempuan. Tapi saudara langsung berasumsi kan. Waduh, ini jangan-jangan selingkuh nih laki saya ini gitu kan. Disitulah banyak awal kehancuran kita. Karena kita banyak dipandu oleh asumsi. Ini level paling rendah dari pengetahuan. Kita banyak berasumsi dalam kehidupan. Asumsi belum tentu benar. Jangan-jangan perempuan itu kan anak gadis kita sendiri, saudaraku ya kan. Saya punya anak gadis yang sudah umur 24 tahun. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan kan? Karena saya nggak bawa ke sini anak saya, Pak. Kalau saya bawa pasti kelihatan. Betul ya? Orang banyak Pak Elia udah anak gadis 24 tahun anak saya tahun ini. Saya kalau jalan di mall sama dia, saya suka gandeng, pasti suka peluk dia gini. Wah, itu kan bahaya banget kan kalau ada informasi datang ke istri saya kan. Oke.
Saya berdoa buat jemaat ini supaya jemaat ini nggak tinggal dalam asumsi. Oke? Saudara mesti beranjak kepada level yang kedua daripada pengetahuan. Ini level lebih bagus dari yang pertama tadi. Namanya kebenaran. Nah, kebenaran yang saya maksud di sini tentu adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran dunia. Banyak kebenaran. Ada kebenaran dunia ini, kebenaran diri sendiri banyak. Tapi yang saya maksudkan adalah kebenaran firman Tuhan tentunya. Saudara perlu tahu kebenaran firman Tuhan. Saudara perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. Perbanyaklah. Upgrade pengertian saudara. Upgrade pengetahuan saudara tentang firman Tuhan. Kenali saudaraku. Ketahuilah kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Tingkatkan, upgrade kemampuan saudara atau kebenaran saudara, pengetahuan saudara tentang kebenaran. Ini penting. Nah, masalah terbanyak di orang Kristen hari ini adalah kita lebih tahu BTS, kita lebih tahu bintang-bintang K-pop Korea, kita lebih tahu bintang-bintang drakor daripada firman Tuhan. Itu masalah kita memang, saudara. Itu sebabnya kalau saudara punya waktu untuk nonton drama Korea, saya tidak larang. Nontonlah lebih banyak. Tapi yang saya mau beritahu gini, pelajari juga dong firman Tuhan, amin. Ambil waktu juga dong untuk baca firman Tuhan. Saudara mengerti kebenaran firman Tuhan kan, saudara nggak bodoh jadinya kan itu. Nah, mengerti kebenaran itu penting. Sekali lagi kebenaran yang saya maksud adalah kebenaran firman Tuhan. Alkitab bilang dalam Yohanes pasal 8, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Itu yang saya maksud tentang kebenaran, bukan kebenaran dari dunia ini. Karena kebenaran dari dunia ini, ya masing-masing tempat bisa beda-beda. Betul nggak, saudara? Dan kebenaran dunia ini sangat dipandu, sangat ditentukan oleh kewajaran. Dunia ini menetapkan sebuah kebenaran hanya berdasarkan apa yang wajar. Betul gak sih? Apa yang wajar itu benar. Iya kan? Saya udah disakiti, saya sudah dikhianati, wajar dong saya benci. Wajar. Wajar nggak? Wajar. Tapi yang wajar itu kan belum tentu benar. Nah, kebenaran dunia ini banyak dipandu dengan yang wajar. Alkitab enggak. Kebenaran Alkitab enggak dipandu dengan yang wajar. Yang wajar belum tentu benar. Kebenaran dalam dunia ini seringkali juga ditentukan oleh majority, mayoritas. Kalau mayoritas orang melakukannya, itu benar, Pak. Enggak. Yang kebanyakan, yang mayoritas belum tentu benar. Betul ya, saudara? Oke, saya mau lanjut. Bahwa level yang kedua daripada pengetahuan ini kebenaran. Saudara perlu tahu itu kebenaran. Itu lebih baik dari asumsi. Saudara mesti tahu. Oh enggak, kebenarannya begini. Saudara mesti tahu nih. Oh enggak, kebenarannya begini. Saudara menghadapi mas, oh saudara tahu kebenarannya begini. Itu penting. Tapi ada level yang paling tinggi daripada pengetahuan namanya hikmat. Hikmat ini apa? Hikmat ini gini, saudara ngerti kebenaran, saudara tahu kebenarannya, saudara paham, dan saudara bisa menghidupinya, saudara bisa melakukannya. Itu hikmat tuh. Makanya kalau saudara pelajari Alkitab, hikmat itu bukan sekedar sebuah ide, hikmat itu bukan sekedar sebuah pemikiran, hikmat itu adalah cara hidup. Saudara tahu tapi saudara tidak bisa menghidupinya, itu bukan hikmat. Saudara tahu, saudara ngerti yang benar, seperti yang firman Tuhan katakan, saudara bisa menghidupinya. Itu hikmat. Nah, saudara butuh itu dalam hidup saudara. Saudara butuh hikmat. Waktu masalah datang, kita butuh hikmat. Terbanyak waktu masalah datang, kesulitan datang, krisis datang, kita cuma berfokus cari jawaban. Padahal Tuhan mau kasihnya apa? Hikmat. Temukan hikmat Tuhan. Dan hidupi hikmat Tuhan itu. Dan waktu sudah hidupi, saudara akan ketemu jawaban demi jawaban. Jalan keluar demi jalan keluar. Amin, saudara. Sekarang mesti ada ujian nasional enggak? Kayaknya udah enggak ada ya. Eranya Nadiem Makarim ini kan udah mulai dihapus ujian nasional. Waktu ujian nasional masih ada, Pak. Anak-anak kita kan stres kalau mau ujian nasional. Dia perlu stres banget gitu kan. Karena ujian nasional jadi momok buat para pelajar waktu itu. Wah, pokoknya kalau udah mau ujian nasional kita udah anaknya ketakutan, orang tuanya juga repot. Jadi akhirnya mesti bimbingan belajar inilah, Ganesha lah, apa segala macam banyak tuh. Kok sebut merek ya? Enggak apa-apa ya kan. Saya enggak di-endorse ya. Saya bukan di-endorse. Wah macam-macam loh kita ikut bimbingan belajar. Bahkan saking stresnya.
Ingat waktu zaman ujian nasional masih ada itu jadi momok, muncul yang namanya joki. Iya kan mesti kan ya. Ini orang-orang yang punya akses dengan orang-orang dalam di Depdikbud kita, lalu kemudian dia dapat jawaban, kunci jawaban. Wah dijual lah itu, dapat keuntungan dia kan. Nah anak-anak yang stres, yang takut dengan ujian nasional ini udah ambil jalan pintas saja, kita beli. Itu musim itu banyak sekali. Padahal sebenarnya kalau ujian nasional kita nggak usah stres-stres juga lah, karena kan ujian kita tuh biasanya kan pilihan berganda biasanya. Jawabannya sudah ada di situ. Soalnya yang penting tidur yang cukup, makan yang cukup, saudara sehat ya kan, feeling jadi mantap kan, kenceng ya kan. Itu sebenarnya nggak usah belajar juga keras-keras itu kan. Kalau saudara feeling saudara lagi tajam, itu bisa jawab ya kan, nilai bisa bagus ya kan. Paling meleset-meleset ada lah, tapi ya bisa dapat nilai bagus loh. Cincang keling manu, cincang cindetan. C, ploska kolong bapak sater bulan nang, oh D ini. Itu saudara kalau lagi kencang feeling saudara bagus bisa dapat. Saya kasih tahu sama anak saya, nak, kamu gak usah stres. Yang penting kamu ngerti. Orang-orang pada beli kunci jawaban, tau-taunya ketahuan kan, bocor. Wah ini soal udah menyebar kunci jawaban. Sama Kanwil Depdikbudnya kemudian dirubah soalnya. Nomor 1 jadi nomor 7, nomor 7 dari nomor 11, nomor 11 jadi nomor 20, nomor 20 jadi nomor 3. Wah itu kunci jawaban berantakan. Anak-anak yang pegang kunci jawaban, nihil pasti. Makanya sebenarnya kalau ngadepin ujian gitu yang penting kita ngerti. Amin. Saya bilang sama anak, kalau kamu ngerti, soalnya mau dibalik kayak apapun, kamu pasti bisa. Masalah terbanyak kita selalu ingin instan, kita mau jawaban. Tuhan mau kasihnya apa? Hikmat. Saudara butuh hikmat Tuhan. Amin. Bukan sekedar jawaban. Ada seorang ibu yang menderita kanker. Stadiumnya cukup tinggi. Dia pikir bahwa jawaban buat semua persoalan yang dia hadapi adalah kesembuhan. Pertanyaannya, benarkah kesembuhan yang diperlukan oleh ibu ini? Enggak. Ada saatnya gini, orang yang menderita kanker itu, ibu yang menderita kanker ini bukan butuh kesembuhan. Ternyata gini, yang menyebabkan dia kanker adalah dia menyimpan kepahitan yang dalam terhadap seseorang dalam hidupnya. Itu yang saya bilang, kita maunya jawaban, Tuhan maunya kasih hikmat buat kita. Bukan sembuh dari kankernya yang penting. Ibu mesti ngampuni. Ibu mesti menang dengan semua kepahitan ibu, kebencian yang ibu simpan dalam hati ibu. Itu. Waktu dia mengampuni, dia bisa sembuh. Tapi masalahnya gini, kita mau sembuhnya, kita nggak mau mengampuninya loh. Itu saya ketemu dengan banyak orang begitu. Mau sembuh tapi nggak mau mengampuni. Saudara banyak hutang. Jawaban buat saudara bukan sekedar ada orang yang lunasin hutang saudara. Saudara butuh hikmat Tuhan, saudara butuh jalan-jalan Tuhan untuk saudara bertobat dari cara hidup yang salah. Dan saudara kemudian mulai berusaha, berjuang lagi, bekerja lagi dengan benar. Dan dari hasil yang saudara kumpulkan, saudara bisa bayar hutang saudara, pelan-pelan lunasi. Itu. Kita maunya instan, kita maunya jawaban. Enggak, Tuhan mau kasihnya hikmat buat saudara. Kurang amin yang kayak gini nih. Kita selalu mari siapa yang punya utang banyak, ada urapan pelunasan utang. Loh, pendeta-pendeta sekarang kan begitu. Mau terima urapan pelunasan utang, dahsyat. Kita cuma dibohong-bohongin aja kan. Hikmat penting. Amin. 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke-9. Ini ayat populer banget. Saudara pasti nggak usah baca juga hafal ayat ini sebenarnya. Kalau saudara udah bertobat lama, ayat ini pasti sudah tahu lah. Hafal luar kepala. Saking di luar kepalanya, di luar kepala sekali sebenarnya. Kalau saudara baru bertobat tadi malam ya memang belum tahu ayat ini saudara ya kan. Nah, kita baca ayat ini ya. Buat saudara yang baru bertobat tadi malam, kita baca ayat ini. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis,
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi. Tebak, ini kalau orang Kristen baca ayat ini yang di kepalanya apa nih? Hah? Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, ini apa nih kepala kita nih? Mobil, Alphard, apartemen, ya kan? Apa yang tak pernah dilihat mata Pak, ya kan? Kita tuh udah otaknya materi terus. Ini padahal ayat ini gak ada hubungannya dengan yang begitu-begitu, saudara. Tapi kita mau aja dibodoh-bodohin kan. Karena itu saya bilang, kita selalu kepengennya tuh jawaban gitu loh. Saudara baca ulang ayat ini, saudaraku. Ini ayat apa sih? Ini ayat kan kalau saudara baca dari ayat yang ke-6, coba boleh mundur nggak sedikit di ayat ke-6? Kalau nggak bisa ya maju, kalau nggak bisa mundur ya mas. Nggak, tapi kalau nanti saudara baca di Alkitab saudara, ini tuh bicara soal hikmat Pak. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang tidak, yang telah apa tuh? Matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Berarti ada hikmat dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan itu. Ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Kenapa orang Israel dan kekaisaran Romawi menyalibkan Yesus? Karena mereka tidak mempercayai dia, mereka susah untuk mengerti bahwa Mesias datang dalam keadaan seperti Yesus. Yang ada di benak mereka, yang ada di pemahaman mereka, Mesias harus datang tuh dengan ini. Dengan keagungan, dengan kemuliaan. Masa ini datangnya lahirnya di Bethlehem, di tempat yang sederhana, gak punya apa-apa. Waduh, mereka gak bisa terima itu. Itu yang hikmat dunia kan. Yesus itu Mesias. Dia raja yang mulia, tapi dia tidak datang dengan kemewahan kayak begitu. Karena dia membangun bukan kerajaan dunia, dia membangun kerajaan rohani. Nah ayat-ayat ini sedang bicara tentang hikmat Tuhan. Dan kalau saudara baca terus ayat-ayat ini, saudara akan mengerti bahwa kenapa kita butuh hikmat Tuhan. Ya itu, Tuhan mau menyatakan apa yang gak kita ngerti, apa yang kita gak pahami, Tuhan mau nyatakan itu buat kita. Dan itu dari mana? Dari Roh Kudus yang ditaruh dalam diri kita itu loh. Supaya kemudian kita bisa mengerti jalan-jalan Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan waktu kita hidupi kehendak Tuhan, kita akan dituntun kepada kemenangan demi kemenangan. Terbanyak kehancuran kita karena kita bukan dituntun oleh hikmat Tuhan. Kita dituntun oleh hikmat Google. Kita dituntun oleh hikmat YouTube. Kita dituntun bukan oleh hikmat Tuhan. Kita dituntun oleh hal yang lain. Hari ini miliki hikmat Tuhan. Akurasi surgawi yang diberikan kepada kita. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Dan kita bisa menghidupinya. Dan waktu kita menghidupinya, kita ketemu jalan keluar demi jalan keluar. Ayat yang terakhir buat saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilang begini. Ayat 10. Pengkhotbah pasal 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah, hikmat itu apa? Akurasi surgawi yang diberikan kepada kita. Supaya kita bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Supaya kita bisa menang atas masalah-masalah kita. Amin. Saudara bisa sukses, tapi saudara kehilangan hikmat dalam hidup saudara. Akibatnya gini, sukses saudara adalah sukses yang nothing. Kaya saudara bukan kaya yang berkualitas, kaya saudara kaya yang nothing. Saya ingin akhiri dengan ini. Saya sering cerita ini, entah saudara pernah mendengarnya, tapi saya senang untuk menceritakannya lagi. Waktu saya SD ini saya pintar, saudara. Saya ingat. Saudara. Waktu saya bodoh saya nggak ingat. Saya pintar saya ingat.
Dan waktu SD aja, saya pintarnya cuma waktu SD aja. Dan waktu SD saya pintar itu ranking 1 Pak, di sekolah. Jadi bukan karena saya jadi hamba Tuhan bukan karena nggak ada yang kerjaan lagi gitu kan. Terus nyari sekolah susah, mau sekolah di mana gitu, saya bingung enggak. Bukan. Terus saya merasa Tuhan panggil saya. Waktu saya SD itu, kita dikasih tugas. Kita kerjakan, saya merasa saya sudah kerjakan tugas itu dengan bagus. Dan saya percaya saya pasti dapat 10. Tapi keesokan harinya ketika dikumpul, dinilai sama guru, biasa guru zaman dulu kan begitu. Panggil satu-satu. Agus, 5, maju, ambil. Begitu kan. Kalau guru sekarang kan jarang begitu kan. Nama saya dipanggil. Elia, 0. Saya dapat 0. Sudah. Masa juara kelas dapat 0? Malu banget saya. Saya nggak berani maju, Pak. Saya nangis di meja saya. Saya nggak berani angkat muka, jangankan berdiri, angkat muka saya nggak berani. Saya dengar teman-teman saya pada berisik, semua pada sorak-sorak, Elia 0, Elia dapat 0, Mereka senang, saudara, saya dapat 0. Saya sambil mikir, kok saya udah kerjakan semuanya dengan bagus kok, dan saya percaya semua benar jawaban saya. Kok bisa dapat 0, saya malu banget. Tapi tiba-tiba saya dengar guru saya gebrak meja, guru zaman dulu. Woi, berisik kalian. Kalian dapat 2, dapat 4, dapat 6, senang kalian. Mending dia dapat 0 nangis. Saya terhibur Pak. Terus lebih terhibur lagi waktu dia ngomong begini, guru saya ngomong, saya ingat banget dia ngomong gini. Tahu gak kalian? Elia sebenarnya dapat 10. Semua yang dia kerjakan itu benar. Gak ada yang salah. Tapi dia mengerjakan halaman yang salah. Jadi tugasnya salah Pak. Harusnya halaman 11, saya halaman 12 saya kerjakan. Dari situ saya belajar Pak. Saya bisa kelihatan benar loh menurut ukuran saya. Saya bisa kelihatan benar menurut ukuran banyak orang. Tapi kalau saya tidak ada di jalan Tuhan, saya tetap 0. Saudara bisa sukses, tapi kalau saudara sukses dan berhasil di jalan yang salah, Anda tetap 0 di hadapan Tuhan. Dapatkan sukses yang sejati dalam kehidupan. Selamat menerima hikmat Tuhan. God bless you all. Tuhan berkati saudara.